Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sahabat terkasih, setiap kita yang percaya tentu pernah menerima janji Tuhan. Janji dari Tuhan pastilah sesuatu yang baik dan dapat membawa kemuliaan bagi namanya. Namun konsekuensi dari mendapat sebuah janji adalah kita harus siap untuk menunggu. Keteguhan saat menunggu sangat tergantung pada kepercayaan kita kepada Sang Pemberi janji. Sekalipun saat ini kondisi kita berkebalikan dengan janji Tuhan. Namun Tuhan ingin mengajarkan kepada kita apa yang dinamakan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita mengandalkan kekuatan kita, kekayaan, kepandaian, atau jabatan kita. Melainkan Tuhan ingin kita berfokus dan melihat pada janji Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di dalam video pembuka ini betapa pentingnya untuk kita bisa menyadari bahwa Tuhan mempunyai janji yang baik ya. Iya, karena amin. Tuhan kita adalah Allah yang baik ya. Dan tema kita hari ini adalah melihat bahwa semua janji Tuhan adalah baik. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar kita alami bahwa semua janji Tuhan adalah baik untuk kita semuanya. Mari kita buka hati kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa janji-Mu adalah baik bagi kami. Dan biarlah hari ini melalui firman-Mu kami percaya dan kami menerima janji-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Bilangan 14 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Wow, luar biasa ya. Iya. Respon Yosua dengan responnya Kaleb ini luar biasa banget ya. Iya. Beda dengan yang 10 pengintai ya. Iya. Dia responnya benar-benar percaya bahwa semua janji Tuhan itu luar biasa ya. Bahkan dikatakan di sini kalau kita lihat bagaimana 10 pengintai ini yang mayoritas adalah diikuti oleh bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka tidak percaya dan tidak dapat melihat bahwa tanah perjanjian itu adalah janji Tuhan untuk mereka yang adalah baik ya. Tapi Yosua dan Kaleb justru percaya dan melihat dan bahkan berkata bahwa janji Tuhan
Yaitu negeri yang mereka lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Wah, luar biasa, amin ya, luar biasa baiknya. Nah, kita mesti percaya Ya, ini ya. ini kita harus percaya. Kita melihat seperti Yosua dan Ya, Kaleb ya, amin. bahwa semua janji Tuhan itu adalah baik. Amin. Oleh karena itu, mari katakan dengan iman Ya, kita ya. amin, ya. Kita percaya bahwa janji Tuhan untuk kita, untuk keluarga kita, Ya. untuk masa depan kita, Amin. untuk anak-anak kita, Amin. untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, untuk kesehatan Amin. kita, dan untuk segala aspek kehidupan kita adalah luar biasa baiknya. Amin. Bahkan Yosua dan Kaleb mengingatkan bangsa Israel supaya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan supaya jangan takut pada bangsa negeri itu yang seperti raksasa besarnya. Sebab Yosua dan Kaleb percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan menelan habis musuh-musuh mereka. Amin. Wah. Ya. Nah, yang menarik tadi itu kata mereka akan menelan habis. Iya, ya. iya. Menelan habis apa? Menelan habis musuh-musuh mereka. Iya. Dan ini dalam bahasa aslinya adalah mereka berkata Iya. bahwa musuh-musuh mereka yang besar-besar tadi itu, raksasa itu. yang raksasa-raksasa itu, yang Iya. kuat, maka mereka katakan apa? Akan mereka telan habis seperti roti gitu. Wow, itu Jadi luar mereka biasa ya. raksasa seperti roti. Jadi lihat raksasa itu roti gitu. Wah, kita telan habis gitu Iya. ya. Sebab mereka percaya bahwa Tuhan yang menyertai mereka lebih besar dan lebih kuat daripada musuh-musuh mereka. Amin. Wow, itu Tuhan luar- lebih besar, lebih Kita kuat. harus percaya bahwa Tuhan kita lebih Amin. besar. Mari katakan dengan iman ya. Mari bersama dengan kita semua kita berkata bahwa bersama dengan Tuhan semua musuh-musuh kita yang lebih besar dan yang lebih kuat dari kita sekalipun yang selama ini menghalangi kita untuk dapat menerima dan meraih janji Tuhan ini, katakan dengan sama-sama kita telan habis seperti roti. Dan bersama dengan Tuhan kita merebut dan mengambil tanah perjanjian kita, yaitu janji-janji Tuhan untuk segala aspek kehidupan kita. Melalui kisah Yosua dan Kaleb ini, kita diingatkan bahwa ketika kita memiliki cara pandang, pengenalan, dan pemahaman Iya. yang benar tentang Tuhan yang baik, Iya. dan percaya bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah sungguh amat baik, maka kita dapat melihat ya Iya. bahwa semua janji Tuhan adalah sungguh amat baik. Nah, ini ada ayat yang meneguhkan kita. Kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 32-33. Demikian firman Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat dari kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Nah, inilah yang menghalangi kita untuk dapat melihat bahwa janji Tuhan itu baik. Iya. Karena kita lebih fokus kepada besarnya masalah, Iya, bukan kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita ya. Dan kita tidak menyadari bahwa identitas kita adalah pemenang, Iya. bukan belalang. Masih diingetin nih, kita pemenang. Kita pemenang, bukan belalang Iya. ya. Nah, sehingga respon kita ini tidak negatif, Iya. tidak bersungut-sungut, tidak percaya dan juga tidak percaya dan tidak dapat melihat kebaikan Iya. Tuhan. Mari saat ini kita katakan dengan iman bahwa saya adalah pemenang, bukan belalang. Nah, sahabat yang baik, melalui dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita memiliki cara pandang, lalu mengenal dan percaya bahwa Tuhan itu baik, maka kita dapat melihat bahwa semua janji Tuhan adalah baik. Sehingga respon kita tidak negatif, tidak takut dan tidak bersungut-sungut. Iya. Tetapi respon kita percaya bahwa kita ini adalah pemenang. Amin. Janji Tuhan itu luar biasa baiknya dan musuh-musuh akan kita telan habis seperti roti. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua 23 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ini adalah kata-kata terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Bahwa selama Yosua memimpin bangsa Israel, Yosua sudah membuktikan bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi dan tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu Yosua mengingatkan bangsa Israel supaya jangan meragukan Tuhan, tetapi supaya mereka tetap percaya dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang setia, yang memenuhi semua janji-janjinya dan yang menggenapi semua janji-janjinya kepada kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita percaya dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, dan kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik dan yang setia dengan janji-janjinya, maka semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kita, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Semua digenapi dan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema melihat bahwa semua janji Tuhan adalah baik. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk, salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan sayang. Dari Novita Andriana. Iya. Shalom Bapak dan Ibu, shalom juga Novita. Ya. Berharap Novita menyaksikan ya saat ini Terang Kasih. Saya mau cerita kalau janji Tuhan memang iya dan amin. Wow, luar biasa ya. Jadi saya dan suami saya dari dulu ada keinginan untuk membeli mobil. Karena melihat kami sudah mempunyai 2 anak. Jadi suka kasihan kalau anak-anak harus pergi jauh dan kehujanan. Tiap malam kami berdoa meminta mobil dengan detail yang kita mau. Suatu hari teman suami yang suka jual mobil menitipkan mobil jualannya di teras rumah kami. Bahkan dia menitipkan kuncinya ke suami. Teman suami juga bilang kalau mau dipakai juga tidak apa-apa. Suami sempat tes naik mobil itu dan merasa nyaman. Akhirnya kita mengubah doa kita. Kalau memang mobil ini yang Tuhan kirim, pasti ada jalannya. Dan benar saja kami dapat rezeki dan bisa membeli mobil itu. Walau ini bukan mobil yang kita doakan pertama, tapi ini sudah lebih dari cukup. Amin. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan ini yang terbaik untuk keluarga kami. Amin. Wow, amin Novita. Wah, luar biasa, terima Novita. kasih sekali untuk DM-nya ya. Kesaksiannya. Karena kesaksian ini sangat menguatkan kita. Dan kita percaya siapapun yang menyaksikan saat ini pasti mendapatkan berkat dari kesaksian ini janji ya. Tuhan iya dan amin. Karena janji Tuhan ya dan amin. Ini adalah satu bukti mobilnya datang sendiri. Iya, ini adalah satu bukti bahwa Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya yang baik itu ya. Ini sangat menarik. Karena kenapa? Tuhan sendiri sepertinya yang mengirim mobil itu ya. Tuhan punya cara Tuhan untuk punya menguatkan cara. iman kita. Iya. Kita diperlihatkan dulu sepertinya Tuhan memberikan tanda kepada kita. Supaya kita merasakan dulu. Iya. Bahwa aku dengar loh doamu gitu ya. Tuhan itu Bapa kita. Dia sangat mengasihi kita ya Novita ya. Jadi kesaksian ini sungguh-sungguh luar biasa. Ketika kita
benar-benar berharap kepada Tuhan. Tadi kan dikatakan berdoa terus ya untuk sebuah mobil gitu karena kebutuhan gitu ya. Dan Tuhan menjawab doa, Tuhan mendengar doa kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Makanya digerakkanlah hati tadi teman suaminya ya untuk menitipkan mobil di situ dan boleh coba dulu. Nah, yang luar biasa ketika dicoba kok nyaman ya. Dan langsung Tuhan apa? Kirim berkat. Kirim berkat karena Novita berkata diubah doanya ya. Ya udah Tuhan, kalau mobil ini ya udah ini dia buat kita gitu ya. Wah, ini luar biasa. Engkau Novita adalah anaknya Allah, anak Bapa di surga. Mengalami kebaikan Tuhan. Iya, mengalami kebaikan Tuhan karena Bapa di surga itu adalah Bapamu ya. Jadi hari ini siapapun sahabat-sahabat yang baik yang menyaksikan Terang Kasih saat ini, mari kita sama-sama selalu melihat bahwa Bapak kita selalu memiliki janji-janji yang baik buat kita. Mungkin sahabat yang baik ada yang kepingin mobil. Iya mungkin ya, kita berdoa ya. Doakan karena aja. Kesaksian ini akan membangkitkan iman bagi mereka yang sedang berdoa juga yang sama ya. Iya, gitu. atau mungkin yang kebutuhan yang lain. Bukan hanya mobil saja ya. Tetapi mari kita saat ini datang kepada Tuhan, bawa doa-doamu. Karena dikatakan mari bawa semuanya itu dengan ucapan syukur ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita doa ya. Kita mengucap syukur. Bapa sungguh kami bersyukur dan bersuka cita. Bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik dan membuktikan Tuhan melalui saudara kekasih kami, anakmu yang Kau kasih yaitu Novita Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada Novita satu kebenaran yang sejati. Bahwa Tuhan selalu menggenapi janjimu. Janjimu adalah ya dan amin. Bapa saat ini kalau juga ada di antara kami sahabat-sahabat yang baik yang sedang memiliki kebutuhan Tuhan. Apapun kebutuhan itu kami bawa di hadapan-Mu saat ini. Dan kami berkata Bapa terima kasih. Engkaulah yang menggenapi semua janji-Mu. Engkau berkata bahwa Allah Bapa kami memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kami terima janji-Mu ini terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa semua sahabat yang baik yang juga saat ini mengajukan permohonan kepadamu untuk semua kebutuhan kami, mereka. Saat ini juga Engkau sudah mendengarnya. Dan saat ini juga kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang menggenapi janji-Mu. Maka kami semua menerima semua apa yang kami butuhkan itu. Dan Engkau memberikan kepada kami tepat seperti apa yang Kau anggap itu yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya pemberian daripadamu adalah pemberian yang selalu terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesaksian ini. Dan kami percaya kami mengalami kesaksian yang indah. Karena kami menerima janji-janjimu Tuhan yang Kau genapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Hendra Sinaga. Salam kenal Bu Mala dan Pak Agus. Salam kenal juga Hendra. Ya, berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini. Selamat malam, salam kenal. Saya dari Medan ya. Nama saya Hendra Sinaga. Mohon doa berkat kasih dalam rezeki yang baik dalam rumah tangga dan kesehatan Pak Bu. Dimudahkan selalu usaha dan rezeki saya selalu bagi hidup saya dan keluarga kecil saya, istri dan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Hendra ya buat kerinduannya untuk diminta didoakan ini. Pasti karena tadi di firman Tuhan dikatakan bahwa semua yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi ya. Jadi Pak Hendra, kalau kita datang pada Tuhan, biarlah hari ini kita juga datang dengan bersyukur. Karena Tuhan sudah mendengar dan menyediakan yang kita butuhkan ya. Kita doakan Pak Hendra dan sahabat yang baik. Kalau lagi ada kebutuhan juga seperti ini, mari kita berdoa. Apapun kebutuhanmu, soal kehidupanmu, ekonomimu, pekerjaanmu, mari. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Kita berdoa ya. Sebelum berdoa, kamu ada sesuatu mau sampaikan? Satu hal yang harus kita sadari dan kita ingat ya.
bahwa kita memiliki Tuhan yang baik, Ya. Allah yang baik. Ya. Dan segala yang baik yang dari Tuhan itu, Ya. Tuhan ingin kita mengalaminya. Ya. Kita menerimanya dari Dia. Ya. Jadi Pak Hendra, biarlah saat ini juga sahabat-sahabat yang baik yang lain ya. Ya. Mari kita saat ini datang kepada Bapa yang baik itu. Dan kita Ya. percaya bahwa Dia yang memberi janji, Dia setia menggenapinya. Amin. Amin. Ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Hendra dan sahabat yang baik, untuk kehidupan ekonominya, keluarganya, pekerjaannya, apapun. Firman-Mu berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Hari ini terjadi untuk saudara Hendra di dalam nama Yesus dan sahabat yang baik. Tuhan membuka pintu-pintu berkat dan melepaskan berkatnya. Semua yang dibutuhkannya terjadi dan digenapi. Bahkan Tuhan menjawab lebih dari yang kami doakan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Ya, dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat melihat bahwa semua janji Tuhan adalah baik. Yang pertama, pemahaman, pengenalan, dan iman kita yang percaya bahwa Tuhan itu baik akan membuat kita lebih fokus kepada Tuhan yang baik dan lebih besar daripada masalah kita. Sehingga kita dapat melihat bahwa semua janji Tuhan adalah baik. Dan yang kedua, kita harus terus fokus pada Tuhan yang baik dan yang lebih besar dari masalah kita. Maka respon kita tidak negatif dan tidak bersungut-sungut. Tetapi respon kita akan positif dan percaya bahwa janji Tuhan untuk kita adalah luar biasa baiknya. Ketiga, kita harus percaya dan menyadari bahwa di dalam Kristus identitas kita bukan belalang, tetapi pemenang. Dan percaya bahwa bersama Tuhan, musuh-musuh yang lebih kuat dan lebih besar dari kita akan kita telan habis seperti roti. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang menghadapi masalah yang membuatmu seperti tidak berdaya? Mari datang pada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, saat ini kalau engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat dan yang membuat engkau tidak berdaya, mari tenangkan hatimu dan pikiranmu, alihkan dan arahkan hatimu dan pikiranmu dari masalah kepada Tuhan yang baik, yang lebih besar dari masalahmu dan yang berkuasa untuk menyelesaikan semua masalahmu. Mari kita datang kepadanya. Bapakku datang menyembahmu di sini.
bersyukur. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa semua janji Tuhan yang sudah disediakan untuk kami itu sungguh amat baik dan luar biasa baiknya. Kami percaya bersama Yesus kami meraih semua janji-janji Tuhan yang sungguh amat baik dan yang luar biasa baiknya ini. Kami percaya bahwa di dalam Yesus identitas kami adalah pemenang, bukan belalang. Dan kami percaya bersama dengan Yesus kami menelan habis seperti roti semua musuh-musuh kami yang lebih besar dan yang lebih kuat dari kami. Sehingga kami meraih semua janji Tuhan yang luar biasa baiknya ini untuk segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat